Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arzeboy. Pada video ini saya akan membahas tentang benarkah Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sosok yang dinubuatkan Rasulullah SAW tentang pembebasan Konstantinopel. Jadi mari kita akan simak video ini dengan pembukaan video. Desas-desusnya, Sultan Al-Fatih dituduh melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Syekh Imran Hussein, ulama eskatologi Islam asal Trinidad, merupakan sosok fenomenal bagi sebagian orang dan sosok kontroversial bagi sebagian lainnya. Dalam beberapa hal mungkin kita sependapat dengan beliau ini, namun tak berarti kita setujui itu dan secara fanatik. Pendapat beliau yang cukup logis menurut saya pribadi, antara lain tentang penafsiran surah Al-Kahfi dan hubungannya dengan Dajjal dan Yajuj Majuj di akhir zaman, dan juga pembahasan penafsiran surah Al-Kahfi, ada riba dan sistem moneter serta Al-Mahdi. Sementara kontroversi dari pendapat beliau adalah tentang kekristenan dan nubuah tentang Sultan Al-Fatih. Syekh Imran Hussein berulang kali menyatakan bahwa fitnah Dajjal adalah Western Civilization atau disebut peradaban barat yang muncul sejak orang Eropa mulai menyerang bangsa di dunia lain. Dilanjutkan hingga masa Renaissance. Selanjutnya ada masa Age of Discovery atau disebut era penemuan wilayah baru, contohnya seperti Christopher Columbus menemukan Amerika Serikat. Berikutnya ada Age of Enlightenment atau disebut era pencerahan, dan yang terakhir era modern. Selama kurang lebih 1000 tahun, peradaban ini mulai mengusik dan menggantikan ciri khas kehidupan di benua lain. Dari sudut pandang Islam, semua syariat Allah kemudian digantikan oleh gagasan-gagasan dari para open-minded atau disebut free thinkers Eropa itu. Mereka mengatakan sistem tata kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kuno. Sistem dari pemikir barat adalah yang lebih cocok. Inilah yang beliau indikasikan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dalam hal ini, Syekh Imran Hussein membagi dua kekristenan yang berdasarkan perpecahan dua aliran mainstream dalam kekristenan atau Great Science. Maaf salah menyebut kalau salah pengucapan. Pada abad ke-11, yaitu terbagi dua, Kristen Barat dan Kristen Timur. Kristen Barat adalah Gereja Katolik Roma dan pecahannya adalah Protestan. Adapun Kristen Timur adalah Gereja Kristen Ortodoks yang berada di negara Rusia. Menurut beliau, kekristenan Barat adalah kekristenan yang sudah berbelok ke arah materialisme. Hal ini terbukti di mana para Acts of Discovery, Kristenan Barat menjadi motor penggerak penjelajahan, menemukan wilayah baru, menyebarkan paham-paham baru, menguras kekayaan harta di benua lain atau pada suatu negeri, termasuk negara kita, benua kita atau Asia, juga termasuk Amerika, Afrika. Kemudian melakukan perbudakan atau kolonialisme dengan slogan 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Bagaimana mungkin kaum religius memiliki slogan seperti itu? Adapun Kristen Timur, masih menurut Syekh Imran Hussein, mereka tak terlibat dengan penjajahan dan perbudakan semacam itu. Mereka tetap berada di wilayahnya sendiri. Tak ada keinginan untuk menguasai dunia, apalagi menguasai Yerusalem. Menurut Syekh Imran Hussein berpendapat Kristen Timur ini akan menjadi aliansi kaum muslimin pada suatu saat perang di akhir zaman. Kristen Timur ini saat ini mencakup Kristen Syariah, Kristen Koptik, ada Kristen Oriental dan Kristen Ortodoks atau Timur. Rusia adalah negara pusat kekuatannya, kata beliau. Sampai di sini masih dapat diterima dan dapat
diterima secara logis. Namun kemudian beliau menjadi terlalu simpati kepada kekristenan timur hingga akhirnya mencela Sultan Al-Fatih. Beliau menekankan seolah-olah Kristen Timur akan menjadi aliansi umat Islam sampai seterusnya. Padahal dalam suatu hadis dijelaskan bahawa Kristen yang menjadi aliansi Islam itu suatu saat akan berkhianat. Telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh sampai meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12,000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hal ini yang tak beliau jelaskan secara tegas atau melanjutkannya. Jadi pertanyaannya, apakah Al-Fatih mempermalukan Islam? Jadi begini jawabannya, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang diyakini oleh mayoritas ulama sebagai salah satu nubuah Rasulullah SAW yang sudah terwujud. Namun Syekh Imran Hussein meyakini bahawa Sultan Al-Fatih bukan sosok yang dimaksud dalam nubuah Rasulullah SAW itu. Dalam hal ini beliau setuju dengan literatur barat bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan hal yang memalukan dalam agama Islam, iaitu mengubah gereja atau Hagia Sophia menjadi masjid, dan Sultan membiarkan pasukannya untuk memburu dan membunuh kaum Kristen Ortodoks yang sudah menyerah. Padahal Paus Gennadius sebagai pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Timur saat itu memberikan kunci Hagia Sophia kepada Sultan Al-Fatih. Artinya bangunan itu sudah menjadi hak kaum muslimin. Mayoritas kaum Kristen Ortodoks yang menolak untuk masuk Islam kemudian meninggalkan Istanbul dan menuju ke Siprus, Yunani, Armenia, dan negara-negara Balkan. Terkait mengubah gereja menjadi masalah dengan hal tersebut, kerana hukumnya memang boleh, baik gereja itu dibeli oleh umat Islam lalu dialih fungsikan atau dihibahkan sebagaimana dalam kasus Sultan Muhammad Al-Fatih, atau jamaat gerejanya berubah keyakinan menjadi seorang Muslim sebagaimana pada zaman Umar bin Khattab. Pada video ini bukan lebih bermaksud cerdas, namun saya pun juga salah kerana manusia adalah tidak luput dari kesalahan. Tapi secara pendapat Syekh Imran Hussein tentang kekristenan dan penaklukan Al-Fatih, inilah yang menjadi tanda tanya besar. Jadi video ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada keilmuan Syekh Imran Hussein. Maka dari itu saya akan menutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.